Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Suhada dalam materi matematika ya. Kelas 7 semester pertama. Hari ini kita akan ngebahas tentang himpunan semesta dan diagram Venn. Ups, tapi sebelum itu ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, cuci tangan ya. Nah, cuci tangan belum? Ya, kalau yang sudah, bagus. Kalau yang belum, ya cuci tangan dulu ya. Yang kedua, buku catatan disiapkan ya, dan alat tulisnya disiapkan buat nanti nulis-nulis ya. Dan buku paket, silahkan buku paketnya bebas ya, buku paket apa saja. Nah, kalau saya pakai buku paket ini nih, karena banyak lah ya di perpustakaan sekolah, jadi biar gampang. Oke, yang terakhir adalah berdoa ya. Sip. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kalian mudah memahami dan bisa manfaat barokah ya. Dan semua bisa terhindar dari COVID-19 ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya, kan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kalau semuanya 4 ini sudah selesai, kita lanjut ke materi ya. Materi kita adalah himpunan ya. Ini masih ada di bab 2, kemudian buku sumbernya ini yang saya pakai referensinya. Yang akan kita bahas adalah himpunan semesta dan diagram Venn. Oke, ya. Kita lanjut ya. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi ini seluruh ya, kata kuncinya ini seluruh. Dan dilambangkan dengan huruf S ya, S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta juga disebut dengan himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Tapi untuk sekarang kita pakai yang S aja ya. Terus yang U gimana Pak? Boleh nggak pakai U? Boleh, tapi kita untuk sementara pakai yang semesta karena nyambung ya mau ke sini. Himpunan semesta jadi S semesta. Kalau U himpunan universal. Kita kan sedang ngebahas himpunan semesta. Oke ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Waduh, tahun 1834 ya, kemudian beliau wafat tahun 1923. Petunjuk dalam pembuatan diagram Venn adalah nih. Himpunan semesta atau lambang S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, jadi kalau misalnya digambar gini nih. Ya, gambar. Oke, nih ini kan persegi panjang. Kemudian S-nya di sini. Nah, ini disebut dengan diagram Venn ya. Ininya semestanya nih ya, perseginya ya. Ini himpunan semesta. Setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana ya. Jadi harusnya tuh nanti ada ini ya. Jadi boleh bulat ya atau sesuai lah nanti ya. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, misalnya nanti ada angka ya, misalnya angka 1, jangan lupa dikasih titik. Ini harus ya. Dan angka 2 kasih titik, angka 3 kasih titik misalnya ya. Jadi harus ada titiknya.
Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Artinya itu kalau misalnya banyak banget ya, di sini nggak muat nih, nggak muat, nanti pakai perumpamaan aja. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Oke, diagram Venn. Nah, nih, amati penyajian diagram Venn berikut ini. Nah, Venn ya. Nih, diagram satu nih, diagram Venn dari himpunan S. Himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A, nih himpunan A 1, 2, 3. Dan himpunan B 4, 5, 6. Jadi ternyata si A itu punya angka nih ya. Punya angka 1, 2, 3. Nah, si B adalah 4, 5, 6 ya. Dan AB ini bagian dari diagram Venn ya. Nah, akhirnya dibikin nih. Awalnya gimana? Dibikin dulu kotak ya. Tadi bikin kotak, jangan lupa S-nya. Nah, ini kan A. Kemudian B. Cari nih ada yang sama nggak? Nah, kalau nggak ada yang sama, udah langsung aja. Ini A. Ya, kasih titik nih. Berarti 1, 2, titik, 3. Kemudian ini B. Titik, 5, titik, 6. Ini B. Nah, ternyata kalau dihitung itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kok sampai 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 3 ini kemana nih? Yang 3 ini kemana? Yang 3 itu dimasukkan ke sini, di luar. Boleh aja di mana saja ya. Misalnya 7 di sini, 8 di sini, 9 di sini boleh. Yang penting dia himpunan semestanya isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya. Jadi harus lengkap. Nah, ini kan lengkap nih. Nah, ini kan oh ini di bawah semua nih. Nggak apa-apa di bawah semua biar rapi ya. Kalian begini juga boleh atau saya mau di atas semua di sini boleh. Misalnya 7, 8, sininya 9. Ya, berarti dihapus dulu nih. Ya. Nah, paham ya? Ini yang disebut dengan diagram Venn. Ya, nanti kita akan contoh yang lain. Ya, ini nanti kan garis nih. Jadi yang paling kalian harus pertama ini bikin garis dulu nih ya, bikin garis dulu, pokoknya bikin garis kotak. Nah, setelah udah bikin garis jangan lupa nih angka S-nya ya. Nanti diidentifikasi nih yang himpunan yang lainnya apa aja. Oke. Paham ya untuk yang satu ini ya, paham. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang kedua nih. Nah, kok ini bisa nyambung? Yang tadi makan nggak nyambung. Nah, kita cek. Ini himpunan diagram Venn dari himpunan S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masih sama ya. Himpunan A itu jangan lupa kurung kurawal. 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B itu 4, 5, 6, 7. Nah, cek ternyata ada angka nih yang sama. Tuh. Ada angka yang sama, berarti dia masuk. Berarti si A punya angka 4, si B juga punya angka 4. Nah, ini nggak boleh ditulis double ya, jadi harus satu. Makanya si A dengan si B itu terhubung lingkarannya. Berarti himpunan A adalah bagian dari himpunan B. Ataupun misalnya di himpunan A ada yang bagian dari himpunan B dan himpunan B ada bagian dari himpunan A. Nah, himpunan A itu kan angkanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan di dalam lingkaran si A nih. Nah, ternyata si B juga ada 4 ya. Kemudian 5, 6, 7. Nah, itu ya. Nanti kan ini sama nih, 7. Berarti dia memiliki ada nilai yang sama. Nah, ini yang samanya. Jadi si 4 itu punya A dan 4 ini juga punya B. Makanya dia nggak boleh begini ya. Ini nggak boleh begini misalnya 1, 2,
3, 4. Di sini juga sama. 4, 5, 6, 7. Ini nggak boleh ya. Ini salah ya. Jadi karena dia ada yang sama. Nah, udah nih 7. Ternyata di sini kan ada 89 nih. Ya, ini ada 89. Nah, sudah dimasukin aja. 8, 9. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya ada angka yang sama, dia dimasukin aja gitu. Lanjut. Nah, ini lebih seru lagi nih. Ternyata dia ada di tengah nih. Kenapa dia bisa di tengah? Kita cek ya. Diagram pen dari himpunan S ya, semesta 1, 2, 3, 4. Nah, sama dia sampai 9. Himpunan A. Nah, ini himpunan A. Itu 1, 2, 3. Himpunan B. Wah, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata himpunan B itu 6. Tapi cek, di sini ternyata ada angka yang sama. Nih. Oh, ternyata si A ini bagian dari B. Nah, kalau si B ternyata ada beberapa angka di B itu ternyata bagian dari A. Nah, akhirnya kalau misalnya bikinnya begini, ya misalnya nih ya, 1, 2, 3. Ini anggap si A nih, ini si B. Kemudian ini 5, 6, 7 ya. Nah, ini kan nggak bagus tuh. Lah, ini siapa isinya? Karena kan nggak ada bagiannya. Akhirnya dibuat. Oh, ternyata si A itu adalah bagian dari B. Berarti ini si A nih. 1, 2, 3. Nah, ini si B-nya. Tinggal lanjut. 4, 5, 6. Paham ya? Nih, jadi karena si A itu bagian dari B. Nah, jangan lupa nih ditutup ya pakai apa namanya? Kotak persegi. Nah, terus ini siapa, Pak? Nah, ini seperti biasa, ini adalah bagian semesta yang tidak termasuk ke dalam himpunan B dan himpunan A. Jadi dia di luar. Nah, 7, 8, 9. Karena B 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian A 1, 2, 3. Oke, paham ya? Jadi ini posisinya di dalam karena A itu semua anggotanya adalah anggota B. Ya, makanya dia ada di dalam semuanya. Oke? Sampai sini nyambung ya? Paham dong? Ya, paham. Amin. Ya, kalau nggak paham nanti dibuka lagi aja videonya ya. Oke, ini yang keempat. Nah, diagram pen dari himpunan S semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A, ya ini himpunan A nih. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B. Oh, himpunan B juga sama ternyata ya. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia sama, ya sudah berarti dia bikin satu lingkaran aja. Pak, boleh nggak? Tadi kan ada bagiannya jadi begini, Pak. Misalnya 1, 2, 3, 4. Ini A, ini B. Loh, ini kan kosong. Ya, ini siapa ini yang ada? Nggak ada isinya. Jadi yang betul adalah seperti ini. Kalau ini salah. Yang benar adalah gini. Jadi si A dengan si B itu sama ya di sini nih. Satu lingkaran ya dalam satu semesta. Nah, ini sisanya 5, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Oke. Yang ini paham ya? Jadi ini kenapa bisa ada di dalam semuanya karena ternyata nilai A dengan nilai B itu sama. Himpunan A dengan himpunan B memiliki isi yang sama gitu ya angka-angkanya. Oke, nah ini perlu kita amati. Coba cek ya nih. Agar lebih jelas dalam membaca diagram pen, coba selesaikan cara menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggotanya dari himpunan pen berikut. Berdasarkan diagram tersebut dapat ditulis anggota himpunan berikut. Himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sama nih ya sampai 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan A nih 1, 2, 3, 4. Oke. Himpunan B 4, 5, 6, 7. Himpunan B 4, 5,
6, 7. Oke, betul. Himpunan C ada C anggota yang menjadi A dan B. Nah, himpunan C adalah anggota nih, anggota yang menjadi himpunan A. Nah, jadi dia himpunan A juga, himpunan B juga. Berarti berapa dong? Iya, nih dia bagian dari A juga bagian dari B. Maka ini jawabannya adalah 4. Himpunan D himpunan D yang anggota menjadi anggota A atau menjadi anggota B. Nah, jadi ini pilihan nih, menjadi anggota A atau anggota B. Nah, ya. Karena di sini 1, 2, 3, 4, ya udah dilanjutin aja, ya. Dilanjutinnya berapa? Ini kan A sama B, ya udah dilanjutin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan yang himpunan yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Jadi ini bukan nih. Ini tidak ya, tidak menjadi anggota himpunan A dan himpunan B. Maka himpunan E-nya, nah berarti ini dicari yang di luar lingkaran. Nah ya, yang di luar ini semua. Tapi dia masih dalam masuk himpunan semesta. Nah, berarti kan ini nih. Ya, karena ini tidak termasuk ke dalam lingkaran ataupun himpunan A dan himpunan B. Berarti jawabannya adalah 8 dan 9. Oke, paham nggak sampai sini? TikTok, TikTok paham ya? Amin. Sip. Oke, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian belum paham, bisa ditonton lagi videonya ya. Ini ada beberapa contohnya. Oke. Hatur nuhun ya. Semoga bisa mudah dipahami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam matematika.